Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kitab Iblis, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Halo. Iya, halo? Tanya Wian. Apa ini saudara Wian Kistama? Iya, saya sendiri, jawab Wian. Dahinya berkerut karena penasaran. Saya ingin menggunakan jasa Anda untuk menangani kasus hukum kerabat saya. Wian tersenyum. Kasus apa? Terduga pembunuhan terhadap 9 perampok di kota Kasongan. Bisa saja saya menanganinya, tetapi jika boleh saya tahu, Anda siapa? Saya Galin, jawab suara dari seberang telepon. Tidak ada yang menyangkal hutan Borneo adalah surga terbaik, di mana di dalamnya telah menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang hidup. Suasana alam yang tenang dan sejuk selalu berembun adalah ciri-ciri keindahan alam hutan Kalimantan. Di dalam keindahan serta ketenangannya, ternyata ada misteri besar yang bersembunyi. Hutan ini telah banyak memakan korban. Bukan hanya flora dan fauna saja, melainkan nyawa dan jiwa-jiwa yang minta diselamatkan dari ancaman misterius hutan ini. Mobil berwarna orange dengan logo kepolisian baru saja sampai. Kedatangan mereka tentulah sudah ditunggu-tunggu oleh tim yang sejak kemarin sore sudah standby menunggu mereka di tempat itu. Mobil khusus itu mencari lokasi parkir yang pas pada halaman rumah panggung kayu berukuran besar yang biasa disebut sebagai rumah betang. Rumah betang itu memiliki halaman yang sangat luas. Rumah yang dalam beberapa hari telah menjadi buah bibir dan sorotan banyak pihak lantaran dikabarkan telah ditemukannya kuburan besar yang mengubur 9 jasad tanpa kepala dalam satu lubang galian yang sama. Setelah mobil mendapatkan tempat parkir terbaiknya, dari dalam mobil keluar 8 orang petugas Inafis. Mereka berasal dari tim yang akan bekerja melakukan identifikasi bertahap terhadap jenazah. Salah satu yang keluar dari dalam mobil itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Fana. Seorang polisi wanita berasal dari satuan unit kepolisian dari kabupaten tetangga. Mereka sudah datang. Bongkar saja sekarang, perintah seorang laki-laki berkacamata yang merupakan pemimpin sekaligus komandan dalam rombongan. Selain tim Inafis, sebelumnya di tempat ini juga telah sampai terlebih dahulu tim dari kepolisian terdekat yang membawa 4 orang warga sipil yang biasa diaktifkan untuk ikut dalam kegiatan seperti ini. Suara lolongan anjing terdengar meraung. Satu persatu tanah mulai dicangkul untuk digali. Mereka berusaha untuk mengeluarkan 9 jenazah yang berada di dalam tanah. Bulu kuduku jadi merinding, ucap seorang polwan yang bernama Lani. Dahulu kecilnya wanita ini menderita penyakit buta warna parsial, di mana tidak bisa membedakan antara warna hitam dan merah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penyakit itu pun sembuh dengan sendirinya. Bagaimana ceritanya bisa ditemukan di lokasinya di sini? Tanya Fana. Dahulu, 1,5 tahun yang lalu, ada 6 orang dalam satu tim pernah dikirim ke sini untuk menangkap pelaku. Tapi sayangnya mereka pulang hanya tinggal nama. Kenapa mereka? Kecelakaan sebelum menangkap pelaku. Pelakunya sudah diketahui siapa? Iya, sudah. Dapat semua kok, identitas serta fotonya. Hanya saja sampai sekarang masih buron.
Banyak yang percaya bahwa pelakunya ini adalah Ngayau perempuan. Hari seperti ini masih ada yang percaya dengan kisah Ngayau. Ngayau itu adalah pemburu kepala. Oke, lanjut. Awalnya aku juga tidak percaya sama sekali. Tapi setelah kejadian dahulu, Ngayau ini mengantar 2 kepala ke kantor kami. Setelah kejadian itu barulah aku tahu ternyata Ngayau itu masih ada sampai sekarang. Ngayau mengantar kepala ke kantor kalian? Tanya Fana. Suaranya sedikit meninggi karena terkejut. Iya beneran, balas Lani. Orang seperti apa yang berani mengantar kepala korbannya ke kantor polisi? Bukankah itu seperti menantang? Ya begitulah, saut Lani. Mereka berdiri untuk melihat progres kerja para penggali. Lani, ayo bersiap. Sudah hampir selesai digali, ucap seorang petugas laki-laki. Fana ikut pula mengintip hasil kerja para penggali. Lalu kedua orang yang baru saling kenal itu mulai memakai perlengkapannya masing-masing sebelum terjun masuk ke dalam kuburan. Dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk membongkar kuburan besar itu. Bagaimana? Siap? Tanya Lani pada Fana. Saat itu dia telah melapisi tangannya menggunakan handscoon dan kacamata pelindung. Siap, balas Fana, mengalungkan kamera dan nantinya siap untuk membidik gambar temuan satu persatu. Tali meteran ditarik. Fana memegang bagian ujung lalu Lani mulai menghitung panjang kuburannya. Lebar 2 meter dengan panjang 5 meter. Fana mencatat panjang kuburan pada kertas dengan pulpen berwarna biru bertuliskan pilot dan menggaris permukaan kertas. Gunakan analisamu, seru Lani. Fana mulai memprediksi temuan. Untuk menggali kuburan selebar dan seluas ini, jika laki-laki mungkin memerlukan waktu seharian untuk menggalinya. Kedalaman kuburan ini juga lumayan dalam, sekitar 2 meter. Tapi kalau perempuan, sudah pasti memerlukan waktu sekitar 3-6 hari. Menurutmu, jika wanita memerlukan waktu 6 hari, alat apa yang digunakannya? Cangkul atau skop? 2 alat aja? Iya. Kita tunggu saja nanti hasil investigasi dari penggeledahan rumah itu. Semoga saja pelakunya hanya dia sendiri. Kalau melibatkan banyak orang, pasti akan lebih menyusahkan. Menurutmu, apa iya pelakunya seorang diri? Musuhnya 9 orang. Badan mereka juga tegap dan besar. Lani menggeleng. Dia tidak ingin berpikir rumit. Lalu ia pun mulai menghitung jumlah kerangka manusia dalam lubang galian yang ditemukannya. Kita tunggu sampai pelaku tertangkap. Yang pasti sekarang sudah diburu. Ya pasti diburu kembali. Total jumlah 9 orang. 7 orang berpakaian, 2 orang tanpa pakaian. Fana memotret kondisi jenazah satu persatu. Jenazah mereka susun rapi beraturan berjejeran tanpa tumpang tindih. Aku rasa saat mengubur mereka, wanita ini bekerja sangat santai. Mungkin karena dia merasa tidak akan ada orang yang akan melihat aktivitasnya. Dia masih bisa menyusun jenazah satu persatu. Jika dia bekerja terburu-buru, sudah pasti antar kerangka bertumpang tindih, urai Fana. Baguslah. Jadi tidak menyulitkan kita mengidentifikasi jenazah mereka, saut Lani. Tolong berikan aku kantong jenazah, teriak Lani dari bawah, meminta pada tim di atas untuk memberikan kantong jenazah pada mereka berdua. 2 kantong jenazah dilempar ke dalam lubang. Fana dan Lani mulai bekerja sesuai tugasnya masing-masing mengumpulkan tulang belulang tengkorak. Setiap kantong mereka isi dengan 1 kerangka manusia, mulai dari pakaian, jam tangan, dan cincin yang masih menjadi satu dengan badan. Beberapa yang tersangkut pada kerangka tengkorak mereka bungkus dalam plastik sampel serta memberinya nama kode masing-masing. Ingat ya, menandai kodenya. Aku ganjil, kamu genap. Lani mengingatkan Fana. Kedua orang itu bekerja saling membelakangi satu sama lain. Oke, siap, saut Fana. Sebenarnya dia kurang nyaman
jika bekerja dengan rekan seperti Lani yang terlalu banyak bicara, yang tidak memakai pakaian. "Jangan disentuh ya, itu milikku." Suara Lani terdengar lagi. "Oke, itu milikmu, tidak akan aku ganggu-gugat." Fana mengukur panjang jasad, lalu menulis di kertas dan memberi kode dengan nama MRX 004. Dia juga menulis pakaian, ciri-ciri serta benda berada di dekatnya. Tujuannya nanti untuk memudahkan proses pengidentifikasian agar jenazah lebih mudah dikenali oleh keluarga. Hanya cukup melalui barang bukti berupa pakaian serta aksesoris yang dipakai sehari-harinya. Fana yang sibuk dengan pekerjaan sempat melihat sebentar ke atas. Anggota tim yang lain nampak bekerja aktif melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ransel yang berada dalam mobil pick-up. Saat hendak menunduk kembali, tanpa sengaja Fana melihat Lani melepas kalung emas milik jenazah dan memakainya ke lehernya sendiri. Melihat perilaku tidak wajar Lani, Fana hanya geleng-geleng kepala. Ternyata ada manusia yang tidak jijik memakai barang orang lain, apalagi barang bukti seperti itu. Bukankah kalung juga termasuk barang sampel yang sangat berguna untuk dikenali oleh keluarga korban? Entah kenapa justru Lani mengambilnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Di dalam kuburan juga ditemukan 9 piring plastik dan 9 gelas kaca. Lani tertawa dan mengatakan pada Fana, "Sepertinya yang mengubur mereka ini adalah orang gila," ucapnya. "Kenapa bisa begitu?" tanya Fana. "Dipikir mayat-mayat ini akan hidup dan meminta makan pada orang yang masih hidup." Fana tersenyum. Senyumnya tidak terlihat karena tersembunyi dalam masker. "Jangan terlalu banyak bicara. Pastikan semua temuan kalian masuk ke dalam jurnal," tegur atasan mereka. Fana menganggukkan kepala. Komandan lapangannya yang baru sangat berbeda dengan komandan lapangan di timnya. Walaupun sama-sama tegas dan keras, namun komandannya bisa lebih lembut terhadap bawahannya. Semua yang sudah dikumpulkan oleh Fana dimasukkan dalam kantong jenazah, berkumpul jadi satu dengan rangka tengkorak serta beberapa pakaian yang digunakan sesaat oleh jenazah sebelum mati. Selesai mengidentifikasi dan menulis semua temuan dalam jurnal, Fana lalu mendatangi penyerahan sampel kepada tim pencari fakta yang nantinya memiliki tugas untuk mencari tahu nama-nama korban berdasarkan informasi dari keluarga ke-9 korban pembunuhan itu. Fana keluar dari lubang kuburan sedalam hampir 2 meter. Dia tidak tahu bagaimana mereka membuat lubang kuburan sedalam itu. Bahkan untuk turun naik, ia harus menggunakan tangga. Fana melepas handskun, celemek, dan penutup kepala serta baju pelindung. Dia yang hanya mengenakan baju kaos merasakan seluruh tubuhnya basah karena keringat. Untuk mengambil angin lebih banyak, Fana di teras rumah betang yang tinggi sambil meneguk air mineral dalam kemasannya. Tak lama lagi, datang rombongan mobil baru. Mereka baru saja datang dari tim pencari orang hilang. Mereka baru saja pulang dari hutan. Semua orang yang melihat kedatangan mereka terkejut. Kenapa secepat itu bisa pulang? Tim ini terkejut sebab ada tambahan mobil lagi di belakangnya dari yang tadi berangkat pagi. Komandan lapangan yang melihat mobil yang ditarik oleh timnya mendatangi anak buahnya yang baru saja datang. "Ini mobil dari mana?" tanya komandan mereka. "Kami menemukan ini dari hutan." "Itu di belakang apa?" tanyanya lagi setelah melihat box besar mirip freezer es. "Anjing pelacak kita berhasil menemukan kerangka manusia baru berjenis kelamin laki-laki, 2 orang dan 1 orang perempuan." "Itu?" tanya komandan menuju kotak berwarna putih berbentuk seperti kulkas freezer. "Iya, dan." Mereka menjawab dan bersiap membuka pintu kulkas. Saat pintu kulkas dibuka, komandannya melihat ada 7 kepala manusia yang sudah menjadi tengkorak. Fana yang melihat dari atas kedatangan tim pencari di hutan sama sekali tidak berniat dan tidak tertarik untuk melihat apapun yang sedang mereka lihat. Total itu telah didapati 12 kerangka tulang manusia di 2 tempat yang berbeda. "Ini dibawa kemana?"
bawa saja ke sana," tunjuk komandan mereka. Di balik rombongan itu ada Azmi. Melalui Azmi semua informasi ini terbuka. Dia datang bersama 2 orang temannya untuk berburu. Namun sayangnya 2 temannya justru malah hilang lenyap entah kemana. Mereka berdua juga hilang di hutan. "Tolong! Tolong! Tolong!" Suara detak sepatu terdengar menghentak di lantai. Seorang laki-laki datang ke rumah sakit sambil berteriak meminta pertolongan. Dokter dan perawat yang saat itu bertugas terkejut dibuatnya. "Tolong! Tolong saya! Tolong!" Suara itu meringis kesakitan. Pakaiannya yang putih bersimbah darah. Punggungnya mengucur darah segar. Lelaki itu berpegangan pada pintu kaca UGD ingin masuk ke dalam. 2 orang perawat laki-laki yang sedang bertugas langsung berdatangi ingin memberi pertolongan. Akan tetapi saat sudah mendekat, ternyata di belakang lelaki itu menyusul 6 orang lainnya. Ke-6 orang datang menghampiri dan memukuli lelaki yang sudah tidak berdaya. Salah satu dari mereka juga menggunakan golok. Dan dengan beringat seseorang menebas lelaki yang berteriak minta tolong itu. Melihat kondisi perkelahian sadis itu, spontan saja 2 perawat segera mundur, mengurungkan niat hendak menolong. Mereka tidak ingin terlibat langsung dalam perkelahian tidak seimbang itu. Di antara 6 orang itu, 1 orangnya menggunakan senjata tajam. Orang itu menggila dan menebas tanpa ampun secara berulang-ulang ke tubuh lelaki yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Lelaki yang tadinya berteriak minta tolong itu pun terkapar di lantai. Ia terkapar di lantai rumah sakit dalam kondisi kesakitan dan luka yang parah. Usai memastikan serangan mereka terhadap lelaki itu berhasil, mereka bergegas pergi menaiki sebuah mobil berwarna hitam dengan kode plat hitam yang memang sengaja disamarkan, dan pergi secepatnya lalu menghilang di tengah ramainya lalu lintas jalanan kota malam itu. Perawat yang semula gagal menolong lelaki itu memastikan ke-6 orang itu tadi tidak kembali lagi menyerang. Kemudian kedua perawat mendekati laki-laki yang malang itu untuk segera menolongnya. Beberapa orang di lokasi kejadian yang sempat melihat aksi pembacokan itu otomatis berteriak histeris, terutama para wanita yang tidak kuasa melihat darah. Lelaki yang bersimbah darah di tengah-tengah pintu UGD langsung mendapatkan pertolongan pertama agar korban tidak sampai kehabisan darah. "Masih hidup!" teriak perawat wanita berhijab putih melihat lelaki itu masih bergerak meminta pertolongan. Kedua orang perawat laki-laki langsung bergerak memberi pertolongan pertama. Malam itu masih pukul 10. Untuk aktivitas masyarakat kota, jam itu masih ramai, terutama di jalan-jalan utama dalam kota. Penyerangan itu tentu saja disaksikan banyak orang, dikarenakan ketika itu kondisi rumah sakit masih ramai. "Buruan, bawa ke ruangan resusitasi, semoga masih bisa tertolong," teriak perawat yang saat kejadian pembacokan juga melihat secara langsung di depan matanya sendiri. Lelaki yang mengalami luka bacokan itu ditangani langsung oleh Dr. Wahyu. Lelaki berbadan kurus itu segera melakukan pemeriksaan secara singkat dan cepat. Dia melakukan pemeriksaan kondisi luka secara umum dengan cara memberikan respon menahan keluarnya darah lebih cepat, serta memberi tindakan darurat pada tanda-tanda vital yang dianggap berbahaya seperti menjaga tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan. Di saat genting seperti ini, tindakan medis sangat diperlukan demi menjaga kemungkinan pasien untuk bisa bertahan hidup. Untuk kategori gawat seperti ini, pertolongannya sudah masuk ke dalam kategori trias utama, yaitu merah, yang artinya harus ditangani cepat, tepat, dan tanggap pula demi menjaga pasien tetap bertahan hidup. Status pasien yang belum diketahui identitasnya itu langsung ditanggapi oleh bagian informasi. Mereka segera melapor via telepon ke kantor polisi dan mengundang petugas untuk segera datang. Pihak informasi mengabarkan bahwa baru saja terjadi kasus pembacokan di depan pintu UGD rumah sakit. Segala pertolongan utama demi menunjang kehidupan telah dimaksimalkan. Akan tetapi lelaki yang sudah banyak kehilangan darah itu kondisinya benar-benar belum stabil. Pendarahan yang dideritanya mengalami banyak sekali akibat luka yang besar. Kondisinya sangat kritis dan masuk kategori trias merah, yang artinya sangat gawat.
Telepon berdering pada tengah malam. Tepat pukul 12 malam, Sani yang ketika itu tertidur pulas terpaksa terbangun. Dia mengangkat panggilan telepon dan nomor yang dia kenal. Halo, saud Fani. Halo, selamat malam. Kami dari pihak rumah sakit mengabarkan salah satu kerabat ibu ada yang masuk ruang OGD. Kondisinya sangat kritis. Keluarga? Saya tidak punya keluarga, jawab Sani. Dahinya berkerut. Tadinya dia pikir panggilan itu adalah panggilan darurat menyangkut pekerjaan. Dalam kontak HP yang bersangkutan cuma ada nomor ini saja. Jadi cuma ibu satu-satunya yang kami bisa hubungi, saud dari seberang telepon. Sani mendengar informasi itu menjadi penasaran, dan katanya hanya nomornya saja yang ada dalam kotak telepon itu. Ini dari rumah sakit Dr. Murjani kan? Sani coba meyakinkan. Iya benar, Dr. Murjani Sampit. Saya tidak punya keluarga di kota ini. Tapi apa boleh saya tahu, yang Anda katakan kerabat saya itu laki-laki atau perempuan ya? Tanya Sani. Laki-laki bu. Mendengar laki-laki, Sani menggeleng. Dikarenakan ia memang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki sama sekali kecuali ayahnya. Dan yang ia tahu, ayahnya masih berada di dalam penjara sampai tahun depan. Bagaimana? Ibu bisa ke rumah sakit sekarang untuk melihatnya? Sepertinya salah orang deh, jawab Sani hendak menutup teleponnya. Tunggu sebentar ibu ya. Beliau ada identitasnya kok. Masa iya? Coba cek dulu siapa namanya. Saya yakin pasti salah orang. Nama beliau Lastian. Sani terdiam. Ayahnya? Bagaimana bisa? Ayahnya sudah di luar penjara. Bukankah tahun depan sudah keluar? Kenapa sekarang sudah ada di luar penjara? Beliau ayah saya. Sani menangis sambil menyeka air matanya. Saya ke sana, Mbak. Sani memanggil ojek online via aplikasi ponselnya. Seketika dia kehilangan rasa kantuk dan segera berpakaian lengkap. Dia bersiap untuk pergi menuju rumah sakit. Sepeda motor ojek online sudah sampai di depan rumah kontrakan. Sani yang sudah bersiap segera menaiki motor dan menuju langsung ke rumah sakit. Malam itu, rumah sakit sudah ramai. Terlihat beberapa petugas berseragam kepolisian berkumpul pada lokasi pembacokan. Sani yang baru sampai di UGD langsung bertanya pada bagian informasi perihal pasien bernama Lastian. Pasien atas nama siapa bu? Lastian. Bapak Lastian? Iya, sebelah situ. Tunjuk bagian informasi ke arah pojok ruangan yang tertutup dengan tirai kain. Doni, ini ada keluarga beliau. Perawat yang bernama Doni menghampiri Sani dan mengantar menuju ruangan yang tertutup tirai. Sani, perasaannya jadi tidak menentu. Dia sangat berharap orang yang dimaksud bernama Lastian itu bukanlah ayahnya, seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Mungkin hanya orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama saja. Dalam sekat ruangan, terlihat dokter dan dua perawat melakukan pertolongan pada pasien. Sani penasaran. Dia mencoba melihat wajah pasien, dan benar saja, ternyata pasien itu adalah ayahnya. Sani menutup mulutnya berusaha menahan tangis. Dia tidak kuasa melihat ayahnya menderita. Luka bekas bacokan benar-benar terlihat menganga, hingga membuat ayahnya saat itu sekarat dan tidak sadarkan diri. Sani berusaha untuk tidak bersuara. Dia menangis dan terduduk di kursi, menyembunyikan wajah yang basah. Ada keluarganya? Tunjuk perawat pada seseorang polwan. Wanita cantik berambut pendek mendekati Sani dan mencoba melakukan pendekatan demi bisa menggali sedikit informasi soal pembacokan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku yang tidak dikenal. Anda anaknya bapak tadi? Tanya polwan cantik yang duduk di sebelah Sani. Iya, saya anak beliau, jawab Sani tanpa melihat pada sumber suara, masih sibuk dengan rasa sedihnya. Bisa kami meminta informasi soal beliau? Mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa memberikan informasi apa-apa, tolak Sani. Polwan yang tadinya berencana menanyai sesuatu padanya mengurungkan niat. Dia bisa memahami perasaan wanita itu. Padahal
Jika bisa lebih cepat memberikan informasi dan keterangan, polisi bisa lebih cepat bergerak untuk menangkap insiden itu. Ayah Sani sedang berjuang antara hidup dan mati. Orang tua yang sedang kritis itu memerlukan transfusi darah untuk menunjang kehidupannya, dikarenakan sudah terlalu banyak darah yang sudah hilang. Bapak Lastian memerlukan transfusi darah. Apa dari ibu sama seperti Bapak Lastian? Sani menggelengkan kepala. Sejak kecil memang ia tidak pernah cek darah walau satu kali pun. Polwan yang tadinya duduk di sebelah Sani pamit. Dia menunda untuk bertanya perihal informasi tentang ayah Sani. Bisa periksa darah saya saja, Sus? Tanya Sani pada perawat yang menanyai golongan darahnya. Sani masih duduk di depan ruangan penanganan perawatan. Kemudian dia menerima suntikan kecil pada tangan. Lalu darahnya diambil untuk dicek darah jika memang cocok. Maka darah Sani yang akan diambil. Ujung sepuit ditancap hingga masuk menembus ke dalam pembuluh darah yang diambil dari tangan kanan. Wanita itu meringis sakit saat satu botol kecil darahnya diambil untuk dicek. Botol kecil diberi nama Sani sebagai calon pendonor. Lalu darahnya dibawa pada bagian analis. Pemeriksaan darah yang dilakukan ialah dengan cara melakukan tes golongan sampel darah yang sudah diambil kemudian dicampurkan dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang dimiliki. Selanjutnya, sampel darah Sani dicampur dengan antigen tipe A dan B. Usai diperiksa, ternyata darah Sani tadi langsung bereaksi dengan salah satu antigen yang menandakan bahwa darahnya cocok untuk ditransfusikan pada ayahnya. Setelah dipastikan cocok, kemudian bagian cair dan tanpa sel plasma dari darah dicampurkan dengan golongan darah A dan B. Golongan darah A memiliki antibodi anti B. Orang dengan golongan darah B memiliki antibodi anti A. Golongan darah O mengandung kedua jenis antibodi, sedangkan golongan darah AB tidak memiliki keduanya. Akurat, golongan darahnya O bisa ditransfusikan ke B, ucap petugas yang menganalisa golongan darah Sani. Darahnya bisa digunakan? Iya, darahnya bisa digunakan, saut petugas analis. Perawat yang membawa sampel Sani mendatangi wanita yang sedang harap cemas menanti apakah darahnya bisa digunakan untuk menolong sang ayah. Perawat muda berjilbab putih mendekati Sani. Kak, darah kakak bisa digunakan transfusi darah Pak Lastian. Hah? Benarkah? Tanya Sani dengan perasaan lega. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Mari, kakak ikut saya, pinta perawat itu. Sani dibawa ke sebuah ruangan kecil, tempat biasa para pendonor menyiapkan darahnya untuk penerima. Nantinya darah itu akan disalurkan masuk ke dalam pembuluh darah ayahnya. Malam itu menjadi malam terberat bagi Sani. Dia tertidur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia merasakan kepalanya sedikit pusing. Nampaknya setelah usai mendonorkan darah, dia tidak sadarkan diri. Dan saat terbangun di pagi hari, dia merasakan tubuhnya sangat lemas. Di samping tempat tidurnya nampak beberapa suplemen yang biasa digunakan untuk kurang darah. Seorang perawat datang hendak memeriksa darah Sani melalui alat tekanan darah. Pagi, Kak. Perawat yang malam tadi mengambil darahnya memberikan sebuah senyuman. Saya akan memeriksa darah Anda sebentar, ucap perawat itu. Sani yang masih dalam keadaan lelah menerima perawatan coba menanyai perihal ayahnya. Ayah kakak selamat, beliau sudah melewati masa kritisnya. Syukurlah, ucap Sani dengan pelan. Kakak salah satu petugas di sini juga kan? Iya, di bagian jenazah. Oh, pantas Kak Maya tahu dengan kakak. Dek, boleh kakak minta tolong? Apa itu, Kak? Biasanya catering jam berapa? Sebentar lagi, Kak. Kakak lapar. Sani mengangguk. Itu normal, Kak. Memang setiap orang yang habis menyumbangkan darah ada perasaan lemas dan juga lapar. Sani memeriksa jam tangannya. Dia melihat sudah pukul jam 7. Kapan aku bisa pulang? Bebas, Kak. Sekarang juga sudah bisa. Tadi malam kakak terlalu lemas, makanya kami inapkan di sini. Usai memeriksa tekanan serta darah Sani, perawat cantik itu pun pamit untuk pergi. Tak lama kemudian, Sani menikmati sepiring makanan beserta lauk pauknya. Dia memerlukan makanan untuk menambah mengembalikan energinya. Setelah makan,
Sani lalu menuju ke dalam ruangan di mana ayahnya tengah dirawat. "Ayah," sapa Sani, memperhatikan dengan seksama 6 luka bacok pada tubuh ayahnya. Untungnya luka-luka itu hanya mengenai bagian aman seperti paha dan punggung, dan lukanya juga tidak terlalu dalam, hanya mengenai pada bagian yang tidak berakibat fatal pada tubuh. Akan tetapi ada satu yang rawan, yaitu bagian bahu dekat leher. "Sani," ayahnya memberi senyum pada anaknya. Sani duduk di sisi ayahnya, memegang tangan lelaki yang tengah menerima infus. "Ayah, siapa yang menyerang ayah tadi malam?" Ayah tersenyum kecut. "Ayah sejak kapan keluar dari penjara? Kenapa tidak memberi kabar kepada Sani? Sedangkan nomor HP Sani ada dengan ayah." Ayah terdiam dan memandangi wajah anak sulungnya. Melihat wajah Sani membuatnya kembali mengingat mendiang istrinya. "Nak," ucap ayahnya memberi kode supaya anaknya mendekat. "Ayah tidak bisa berbicara terlalu keras. Mendekatlah." Sani menggeser tempat duduknya lebih dekat pada wajah ayahnya. "Ayah memang sengaja merahasiakan tanggal ayah keluar dari penjara. Karena sejak ayah keluar dari penjara, ayah sudah menyadari bahwa mereka, orang-orang dari sekte, sedang mengintai ayah. Jika ayah memaksa bertemu denganmu, mereka pasti akan tahu bahwa kamu adalah Sani, anak ayah. Mereka pasti akan memburumu juga." Sani memandangi wajah ayahnya yang masih menahan sakit. "Umur ayah tidak akan lama lagi. Kalaupun ayah selamat karena darahmu dan keluar dari sini, ayah juga pasti mati dan kesakitan. Mereka akan kembali menyerang ayah. Bahkan di dalam penjara saja, mereka masih sempat memburu ayah. Hanya nasib yang baik yang membuat ayah tetap bisa bertahan hidup." Sani mengusap air matanya yang mengalir tidak terbendung. "Berapa uang mereka yang ayah bawa kabur? Sani akan mencari cara bagaimanapun caranya untuk mengembalikan uang mereka agar ayah tidak diburu lagi." Ayahnya melepas senyum, walaupun senyum itu sedikit dipaksakan. "Mereka tidak mengejar uangnya, nak. Yang mereka kejar adalah kitab iblis yang ayah bawa." "Kitab iblis? Bukannya mereka memiliki banyak kitab iblis? Bahkan ada 18 salinan yang disita polisi." Ayahnya menggeleng. "Itu hanya salinan. Seberapa banyak pun salinannya, tidak akan mampu menyamai yang asli. Kitab itu adalah sumber petakanya. Ayah tidak berniat mencuri uang mereka, tetapi ayah berniat mengambil kitab itu." "Untuk apa ayah mengambilnya? Kenapa tidak ayah kembalikan saja? Bukankah itu yang mereka inginkan? Jika ayah berikan itu, bukankah semuanya akan berakhir?" "Nak, mendekatlah. Ayah ingin memegang pipimu." Sani mendekatkan wajahnya. Air mata yang mengalir pada pipi diusap oleh sang ayah sembari menangis. Ayahnya berkata, "Maafkan ayahmu. Karena ayah, kamu jadi begini." Sani memegang lengan ayahnya dan meletakkan kepalanya di atas dada ayahnya. "Ayah tahu, selama ini pasti kamu kesakitan dan takut. Ayah mencuri kitab iblis itu sebenarnya ingin menyelamatkan kamu dari bencana ini. Di dalam tas yang berisi kitab itu juga ada uang yang bernilai banyak. Ayah pikir dengan mengambil uang dan kitab itu, ayah kira dapat menyelamatkan kamu, adikmu, serta ibumu. Ternyata tidak. Semuanya menjadi petaka yang mengerikan. Kenapa ayah bisa terjebak dengan organisasi mereka? Ayah akan ceritakan semuanya padamu." Ayah Sani menghela nafas dan mulai bercerita. "Dahulu, organisasi ini dipimpin seorang laki-laki yang berasal dari kota Surabaya. Dia adalah murid langsung dari analis.
dalam organisasi sekte yang dipimpinnya. Lelaki ini awalnya mendirikan badan amal untuk pengobatan. Dia mengajarkan kebaikan, memberikan obat gratis secara percuma, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Ayah terpikat dengan organisasi ini. Awalnya yang membuat Ayah terpikat lantaran organisasi juga menjanjikan kekayaan dengan mudah. Dan karena memang pada tahun 80 dan 90 istilah mengaji pesugihan sangat akrab di telinga orang Indonesia, dan bagi kami saat itu bukanlah sebuah dosa. Sampai akhirnya Ayah pun terpikat dan mau bergabung menjadi bagian dari organisasi sekte itu. Setelah resmi bergabung, semakin Ayah ikuti kegiatan mereka semakin nyeleneh. Mereka terbiasa bertukar pasangan antar suami istri ke sesama anggota. Bahkan ada yang rela menumbalkan nyawa anak demi mendapatkan kekayaan dengan cepat. Setiap malam-malam tertentu, mereka akan berkumpul untuk mempelajari bacaan-bacaan pada kitab iblis. Mempelajari isinya membuat kami semua merasakan perubahan sikap emosional yang cenderung menyukai kekerasan, menyukai kesakitan orang lain, dan selalu tertarik untuk saling menyakiti satu sama lain. Karena kitab ini memang bersumber dari iblis. Lalu agar tidak terjadi perkelahian dan pembunuhan antar sesama anggota, kami memulai dengan menculik warga dan orang-orang di luar kelompok organisasi kami. Menculik orang yang tidak berdosa untuk kami siksa beramai-ramai. Setiap tangisan ketakutan mereka seolah menjadi candu untuk kami. Kami begitu menyukai melihat darah orang lain mengalir. Bahkan di antara anggota kami mulai ada yang menjadi seorang kanibal. Dan karena jiwa kami memang sudah terisi oleh doktrin iblis, sehingga tidaklah aneh terhadap hal yang menjijikan. Sampai pada suatu akhirnya Ayah mulai merasakan sebuah sakit yang aneh, yaitu seluruh tubuh mulai merasa panas dan terbakar. Sampai akhirnya Ayah sempat merasa membayangkan ingin membunuh kamu dan Lani agar bisa sembuh. Sejak saat itu Ayah benar-benar ketakutan, bahkan ingin lari dari semua ini. Tapi apa daya, berkhianat maka akan mati. Kebiasaan ingin membunuh dan menyiksa orang lain tidak bisa lagi dibendung. Sampai akhirnya Ayah benar-benar membunuh dan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Dan celakanya lagi, Ayah sangat menikmatinya. Bahkan di tangan Ayah sudah 3 orang yang tewas. Bila Ayah tidak membunuh, Ayah kembali akan mulai merasakan sakit. Sekujur tubuh terasa terbakar. Sampai akhirnya tanpa Ayah sadari, Ayah sudah memiliki 7 tanda pada tangan. Tanda itu menandakan bahwa iblis sudah mengikat hati Ayah. Pada suatu hari, Ayah pulang ke rumah, mendapati kamu sedang kejang dan kepanasan. Seluruh tubuhmu seperti terbakar. Ayah mulai ketakutan. Sampai akhirnya Ayah lagi-lagi menangkap orang dan memaksa meminum air liurmu. Sejak saat itulah Ayah tahu bahwa kegiatan sekte hanyalah menjebak dan memperbanyak manusia untuk menjadi pengikut iblis di neraka. Demi menyelamatkan kamu, Ayah memberanikan diri mencuri 1 tas kantong berisi uang serta 1 kitab di dalamnya. Kitab itu Ayah bawa lari karena Ayah tahu benar penawar penyakit itu hanyalah mantra yang dibaca langsung melalui kitab iblis yang asli. Karena Ayah tidak tahu dan tidak bisa membaca tiap ayat dan mantra di dalamnya, maka Ayah mencari pertolongan pada seorang wanita bernama Laksmi yang tinggal di kota Sampit. Laksmi rupanya adalah anak keturunan dari pendiri sekte pertama. Akhirnya berbekal uang hasil curian, Ayah memboyong kalian pergi ke kota Sampit. Karena hanya Laksmi lah yang bisa mengerti dan menerjemahkan isi kitab itu. Dia membimbing membaca kitab itu dan menyembuhkanmu. Hanya saja sayangnya, efek dari mantra itu hanya bertahan sampai usia 14 tahun. Setelah itu, mantra tidak bisa lagi menyembuhkanmu, kecuali kamu sendiri yang mulai membaca mantranya.
Dan rupanya kepergian ayah dari kelompok mereka membuat mereka semua geram. Ayah diburu dan dicari, dan karena salinan kitab itu tidak ada duanya, mereka berusaha membuat salinannya menggunakan bahan yang sama serta isi yang sama. Akan tetapi tuanya tidak bisa dikembalikan. Mereka mencurigai bahwa ada ayat mantra yang mereka lupakan, hingga membuat salinan kitab mereka tidak berguna. Oleh karena putus asa, mereka melakukan ritual menubalkan manusia, mengambil kulitnya dan menulis ulang kitabnya. Namun selalu gagal. Harapan mereka hanya kitab asli yang ayah bawa, agar bisa menyalin dan membuat kitab iblis lebih banyak lagi. Akhirnya mereka menemukan ayah dan membunuh ibumu. Ayah murka saat itu. Ayah cari mereka dan ayah berhasil membunuh mereka. Bagaimana cara ayah mencarinya? Tanya Sani penasaran. Sangat mudah untuk mencari ciri mereka. Ayahnya mencarinya tanda dengan melihat 7 titik pada tangan. Sejak itulah ayah dipenjara, ditangkap dan divonis bersalah selama 12 tahun. Tapi bagaimana ayah bisa sembuh? Ayah tidak pernah lagi merasa sakit dan terbakar, karena ayah sudah membaca penawarnya. Kemana sekarang kitab itu ayah simpan? Sani hanya memiliki salinan 1 lembar yang tertinggal dalam tas ayah. Kemana salinan itu sekarang? Tanya ayahnya. Hilang ya? Entah kemana. Terakhir ada seorang laki-laki yang pernah membacanya. Lelaki itu juga memiliki penyakit yang aneh, kecenderungan membunuh orang di saat tertidur. Ayahnya terdiam lalu berkata, jangan sampai kitab itu menjadi utuh. Bila sampai utuh, mereka menemukan dan bisa membuat salinannya lagi, maka kitab itu menjadi lebih berbahaya lagi. Menurut ayah, lebih baik kitab itu tidak utuh. Ya, biarkan 1 halaman hilang. Kalau berbahaya, kenapa ayah tidak membakarnya saja? Tidak, nak. Sebelum kamu sembuh, tujuan ayah supaya kamu sembuh. Setelah itu terserah, mau kamu apakan kitab terkutuk itu. Di mana kitab itu sekarang ya? Ayah titipkan pada teman ayah. Tapi 2 tahun yang lalu, beliau meninggal. Sebelum meninggal, beliau menjenguk ayah di penjara untuk menyampaikan bahwa jika nanti beliau tiada, kitab itu dititipkan pada anak laki-lakinya yang bernama Azmi. Jika kamu lihat kenapa ayah tidak mati, mungkin karena ayah memiliki keinginan untuk menyembuhkan dirimu. Ayah berjanji tidak ingin mati sampai kamu sembuh. Ayah. Air mata Sani menurun deras dari sela pipi dan memeluk ayahnya dengan erat. Setelah ini ayah bisa mati dengan tenang, nak, karena ayah sudah menceritakan semuanya denganmu, ucap ayah Sani. Ayah harus sembuh dan sehat untuk menemani Sani, pinta anak sulungnya. Rambut anaknya dia usap dengan penuh cinta. Setelah ini, kamu cari teman ayah. Cari wanita yang bernama Laksmi. Bila sembuh cari adikmu, nak. Dia mungkin juga sendiri seperti kamu. Pecah tangis Sani. Dia masih memeluk ayahnya. Anakku Sani, 1 pesan ayah, nak. Bila nanti ayah tiada, kamu jangan ikut terlibat pemakaman ayah. Tujuan mereka membunuh ayah untuk memancingmu keluar, agar mereka tahu bahwa kamu adalah anak ayah. Bila mereka sampai tahu, mereka nanti akan memburumu juga. Seminggu lalu mereka sudah memburuku ya. Aku tidak apa-apa. Mereka sudah tidak ada. Ayah sudah menghabisi mereka ketika kamu bersembunyi di rumah Laksmi. Ayah tahu. Iya, ayah membuntutimu sejak kamu di pasar. Di pasar itu ayah? Iya, nak. Jadi sekarang tidak ada lagi anggota sekte yang mengenalmu. Ayah selalu berusaha untuk melindungi kamu dari mereka.
Ayah tidak ingin lagi gagal seperti dahulu, ucap ayahnya Sani. Dengan Sani masih memeluk ayahnya. Sungguh betapa ia saat mencintai ayahnya. Ibumu sudah datang, nak. Ibumu menjemput ayah. Lelaki itu meneteskan air mata. Sani melepas pelukan, menoleh ke arah belakang. Dia tahu ajal ayahnya sudah semakin dekat. Dan kemudian orang tua itu pun telah lelah dan berhenti bernafas. "Suster, dokter, tolong ayah saya!" teriak Sani dengan pilu. Dia menangis sejadi-jadinya. Sani bersedih hatinya pilu. Apalagi ia sama sekali tidak bisa menghadiri penguburan ayahnya. Wanita ini keluar menuju ke ruang informasi yang berada di UGD. Tujuannya ke sana diam-diam untuk merusak CPU komputer. Sebab di sana namanya pasti sudah terregistrasi sebagai anak Lastian. Dia tidak ingin ada anggota sekte yang mencarinya dan menemukan informasi tentangnya. Air minuman yang dipegangnya diam-diam ditumpahkan ke belakang CPU agar terbakar konslet dan rusak sehingga semua data akan terhapus secara permanen. Lebih dari 1 hari lamanya, Sani mencari segala informasi tentang teman ayahnya. Akhirnya ia berhasil menemukan rumah orang tua Azmi, rumah beton besar dengan pagar setinggi lutut. Sore itu terlihat ramai. Ada beberapa orang wanita terlihat menangis. Entah apa yang terjadi. Akan tetapi Sani tetap fokus pada tujuannya. "Bisa bertemu dengan Azmi?" tanya Sani pada seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil. "Kakak siapa?" "Saya istrinya," sahut wanita itu, memperhatikan Sani dari kepala sampai kaki. Ada tatapan curiga dari matanya. "Saya ingin menyampaikan pesan dari ayah saya kepada Azmi, dan harus disampaikan langsung kepada Azmi," ucap Sani lagi. "Kak, suami saya lagi di hutan berburu. Sampai sekarang belum pulang. Beliau lagi mencari kawannya yang hilang," balas istri Azmi. "Oh begitu ya. Ya udah, menunggu beliau saja datang, nanti saya kesini lagi." Kemudian Sani meninggalkan rumah Azmi. Entah apa yang sedang terjadi. Sepertinya rumah itu sedang diliputi sebuah duka pada penghuninya. Karena ia sempat melihat dan mendengar beberapa wanita menangis, mengatakan bahwa suaminya hilang oleh ngayau. Ojek sepeda motor online yang menunggu membawa kembali Sani menuju rumah Mbak Laksmi. Akan tetapi rumah kayu itu nampak sepi. "Berapa ongkosnya?" tanya Sani. 35.000 kak, jawab ojek online itu sembari menerima pecahan yang dia sebutkan tadi dari Sani. Sani duduk pada halaman teras rumah Mbak Laksmi. Ada pohon rambutan yang tinggi dengan daun-daunan yang terurai ke bawah. Lalu cabang terbawahnya dibuat dari ayunan kayu. Sani duduk sembari berayun. Dia menggerak-gerakkan kakinya merasakan angin yang nyaman saat menerpa wajahnya. Walau hari itu sudah sore, akan tetapi hatinya masih diliputi rasa sedih yang belum habis. Belum lagi ia masih merasakan tubuhnya lelah lantaran donor darah kemarin. Sani yang kala itu mulai mengantuk, berusaha untuk tetap segar, namun matanya tidak sanggup lagi untuk menahan. Sampai akhirnya ia pun mencari tempat duduk yang nyaman untuk bersandar dan tidur sejenak. Sepeda motor matic berwarna biru singgah pada halaman rumah itu. Terlihat di belakang duduk seorang wanita tua yang baru saja pulang setelah dijemput untuk memberikan pijat pada anak bayi karena pekerjaan harian Mbak Laksmi sebagai tukang urut khusus untuk anak-anak. Mbak Laksmi melihat Sani tertidur pada kursi panjang dengan layar bersandar pada tembok. Wanita sepuh itu tersenyum melihat Sani datang tidak membawa sepeda motor. Pintu rumah dibuka. Sani yang saat itu tertidur pulas ia bangunkan. "Dok, pindah ke dalam," ajak Mbak Laksmi. Sani terbangun dan terkejut, lalu menggosok matanya. "Mukamu pucat, masuklah ke dalam, tidur di kamar Mbah." Sani terjaga. Dia berusaha menahan kantuknya. Akan tetapi wanita itu tak kuasa. Bahkan kini ia tidak lagi merasa malu, mengiyakan saat disuruh tidur di dalam kamar. Melihat wajah Sani yang pucat dan lelah,
Mbah Laksmi mengambil pucuk daun pepaya serta pucuk daun singkong. Kedua dedaunan itu ia petik untuk direbus dan diambil airnya supaya memulihkan staminanya Sani yang lemah. Sebagai orang tua, ia paham betul bahwa anak itu pasti sedang kelelahan berat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.